Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah sholat Jumat, jamaah sholat tarawih, kebiasaan ngisi Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini semuanya kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan semangat keimanan dalam diri kita, sehingga di dalam Ramadan tahun ini mudah-mudahan kita dijadikan Allah sebagai manusia yang terbaik, juara terbaik untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita perlu meningkatkan semangat kita, dan salah satu ayat yang ini juga menjadi salah satu idola saya di dalam Al-Qur'an. Nanti silakan dibaca, diperhatikan tafsirnya, yaitu di surat Ibrahim ayat 22. Ini adalah khutbah yang nggak perlu didengarkan. Mungkin bapak-bapak tahu isinya apa, Pak? Ini khutbahnya iblis. Jadi iblis nanti itu di neraka, Pak. Ketika kemudian orang-orang yang masa hisab itu udah selesai, yang baik-baik masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita semua. Yang keras dong. Termasuk kita semua masuk surga. Masya Allah, ini baru semangat, Pak. Kemudian tinggal orang-orang masuk dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Maka digiring dia sama malaikat masuk ke dalam neraka. Nah, ketika semuanya masuk ke dalam neraka ini, maka kemudian orang saling mencaci maki manusia itu, menyalahkan temennya yang dulu pernah ngajak main ke kafe, engkel-engkelan, gara-gara kamu, gara-gara ini, gara-gara itu. Nah, ini kemudian mudah-mudahan kita tidak mengalami ikut khutbah ini ya Pak ya. Maka saya sampaikan di dunia, jangan sampai di akhirat nanti kita mendengarkan ini. Kalau kita mendengarkan ini berarti kita enggak, jangan. Sebagai pengingat aja Pak ya. Di dalam surat Ibrahim ayat 22 itu, maka kemudian iblis berkata, sesungguhnya Allah itu, ya ini iblis yang ngomong, bukan saya Pak ya. Saya cuma menyampaikan, bukan. Maka dia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan apa yang sudah pasti dan akan dipenuhi Allah. Yang benar, kata iblis. Bayangkan iblis saja sampai ngomong bahwa Allah itu sudah menjanjikan kebenaran. Lalu kita yang mengaku agama Islam, yang aku beriman, yang sekarang puasa bulan Ramadan, bagaimana mengakui kebenaran kita tentang apa yang dijanjikan Allah di bulan Ramadan? Makanya perlu semangat. Jangan sampai nanti di sini habis Isya ada, saya lihat beberapa hari ada ini Pak ya Pak, baca Quran bareng, tadarus. Ya, tadarus. Tapi kemudian ada yang mintanya terakhir. Saya terakhir aja Pak. Yang satu semangat sampai 2 ayat, 3 ayat, 4, 5 ayat, 10 sampai juz akhir tinggal 1 ayat baru dia. Dia mengambil porsi yang sedikit. Tapi ngambil snacknya porsi yang banyak. Ya kan hanya baca, jadi dia tinggal nyemil aja itu. Kemudian yang kedua, iblis itu kemudian berkata lagi kepada manusia-manusia dalam neraka itu, aku pun kemudian menjanjikan kepada kalian godaan-godaan iblis itu, tetapi aku mengingkarinya. Tidak ada kuasa bagiku untuk menolong kalian, begitupun juga kuasa kalian untuk menolong diriku. Maka sungguh orang-orang yang kemudian zalim itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Itu iblis yang ngomong, Pak. Iblis saja mengakui kebenaran apa yang dijanjikan Allah. Maka kita manusia yang tadinya itu dari nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam mulia karena iblis saja itu diminta sujud di dalam dirinya, tapi dia tidak patuh. Bagaimana semangat kita hari ini? Mari kita evaluasi bersama-sama. Ini Fa'in Sholat yang hari ke-6, hari ke-7. Yang sudah hari 6, apa sudah 6 juz baca Qur'annya?
kita masih belum dari target kita nggak punya target di dalam menyakan melakukan ibadah puasa Ramadan ini, sangat sia-sia. Artinya kita ikut dengan iblis. Ya kan? Siapa yang kemudian sudah menghafalkan Al-Quran di bulan Ramadan ini dari 1 sampai 6 atau dari hari pertama sampai ke 7, siapa yang sudah berinfak setiap hari yang meningkat setiap harinya 5.000 jadi 10.000 jadi 20.000 dan sebagainya. Siapa yang selama bulan Ramadan ini selalu memberikan salam kepada saudaranya kaum muslimin kemudian dia menjawab dengan sempurna. Ini pahala-pahala yang sederhana. Ya kan Pak ya? Jangan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Pak, monggo silakan. Kelihatannya benar Pak, tapi dosa besar. Kenapa? Menjawab salam itu wajib. Jangan main-main. Ketika ada teman kita atau saudara lewat ini berteman, Assalamualaikum. Oh iya Pak, sehat. Gimana bro? Nah gitu. Tapi harus dijawab. Yang paling utama lagi, semangat kita ini harusnya kita kemudian mengikuti ataupun bermuhasabah atau kemudian koreksi diri di tahun yang lalu. Apa yang kurang Ramadan tahun yang lalu? Kalau terawih, insya Allah penuh, misalnya 11 rakaat, tapi bacaan Qur'annya kurang. Maka itu yang harus dikejar. Jangan sampai santai-santai. Kita ini dikejar waktu Pak, tidak ada waktu untuk santai, tidak ada waktu untuk berbuat, tidak ada waktu untuk leha-leha, kemudian menunggu waktu kita, menunggu ajal kita. Apalagi kemudian sampai di bulan Ramadan, selesai puasa kita, tidak ada yang batal, jangan bangga. Kenapa? Hari pertama cek. Yang pulang kampung masih enggak dia sholat subuh berjamaah di masjid, malamnya masih tahajud tidak? Nah itu perlu. Kalau belum, berarti Ramadan yang kita lakukan nanti ini sama sekali tidak membekas. Jadi perlu semangat. Semangatnya tidak hanya di bulan Ramadan ini, tapi sesudah Ramadan. Bayangkan saja Pak, kalau subuh itu seperti di awal kita hari pertama Ramadan setiap hari. 4 shop, 5 shop, Masya Allah. Tapi kenapa kemudian setelah hari ke-6 ini kok tinggal sedikit? Padahal saya milih mengisi terawih ini di minggu pertama supaya kelihatan rame. Lah kok ini tambah sedikit? Tambah sudah softnya maju tak gentar. Seperti itu. Kemudian evaluasi lagi supaya guru kita tidak kecewa. Pak Ustadz Riyad ngajar setiap Sabtu, setiap ini dites, haknya masih hak. Nggak ada kemajuan dan nggak ada semangat gitu loh. Haknya masih hak. Ya kan? Haknya masih ho. Ini perlu latihan dan ini perlu semangat. Harus terus tiap hari dibaca. Jangan hanya pada saat kemudian belajar aja. Tetapi di rumah itu yang perlu efek besar. Baca Quran yang terbaik itu Pak di rumah. Kenapa? Supaya jinnya hilang. Salah satu jinnya itu ada pada siapa? Pada siapa jinnya Pak? Pada diri sendiri. Karena setiap orang ini punya korin Pak di punuknya itu. Kalau punuknya ini sering pusing, sering berat, itu banyak jinnya berarti. Ya. Kalau baca Quran 5 menit matanya sudah merah berkunang-kunang, itu banyak jinnya. Makanya perlu kemudian diruqyah dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Ya, dengan baca Al-Quran. Sekarang dievaluasi juga Pak, dari hari pertama sampai sekarang udah berapa hari Bapak dengarkan ceramah di Kultum ini nggak tidur, nggak ngantuk. Terus benar-benar memperhatikan. Iya kata ustadznya. Ini iya besok nih. Ada yang ingat Pak hari pertama tentang apa? Hari pertama tentang apa? Pasti tentang Al-Baqarah ayat 2 berapa? 2 berapa Pak? Tentang puasa. Oh iya. Iya itu Pak ya? Iya pasti. Pasti itu. Padahal saya nggak ngikut di sini. Saya nggak tahu. Iya.
Jangan sampai satu lagi Pak ya, kemudian nanti kita itu ketika bapak-bapak mendengarkan kultum, khutbah, pengajian dan sebagainya, itu nanti di neraka itu menjadi satu golongan ini. Ini di surat Al-Mulk dulu pernah saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ulqu fiha sami'u laha sahiqa wa hitatafur. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Kullama ulqiya fiha fawjun fa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirum fakadzdzabna wa qulna ma nazzallahu min syai' in antum fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi itu ceritanya Pak di surat Al-Mulk, yang mulai menghafal surat Al-Mulk. Ketika kemudian orang-orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka, orang-orang yang zalim ini, maka neraka itu meledak-ledak. Senang dia, gemes. Awas tuh tak iyek-iyek. Neraka ngomong begitu Pak. Saking gemesnya sama orang-orang yang zalim ini, yang ikuti iblis, yang nggak mau menuruti perintah Allah, itu gemes. Neraka itu gemes. Nah, begitu kemudian orang-orang ini di dalam neraka, di pintu neraka, itu malaikat Malik nanya, qad ja'ana nadhirum. Wahai manusia, kalian masuk ke neraka ini, apa tidak ada orang yang ngasih tahu di dalam neraka, yang berdakwah, yang kemudian berceramah bahwa nanti jika kalian ngikutin iblis, maka kalian masuk neraka? Apa jawab mereka? Qalu bala. Benar, ada berita yang datang kepada kami, ada perintah Allah yang datang ke kami. Tapi wakadzabna, kami mendustakan. Dengan cara apa? Males sholat, males tarawih, males puasa, males sahur. Setelah sahur tidak berdoa, setelah kemudian berbuka hanya makan saja, tidak berdoa, tidak pernah membaca Al-Quran. Seperti itu beritanya. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekarang kami menyesal. Seandainya kami kemarin itu mendengarkan dan berpikir, maka kami tidak akan mengalami seperti ini. Jadi kita ini di bulan Ramadan sekarang, mumpung sampai masih hari ke-6 atau hari ke-7, semangat penuhi yang bekerja di kantor akuntan. Jangan sampai kemudian memanipulasi data. Jangan salah. Yang jadi Pak RT, jadi Bu RT akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang jadi Pak RW pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Iya kan? Apalagi yang jadi ustadz di sini loh, dimintai pertanggungjawabannya. Di sini loh Pak, saya bisa di sini. Yang ceramah di sini setiap hari itu dimintai pertanggungjawaban dan nomor 1 nanti dia. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang bisa hanya ngomong tapi tidak bisa melakukan. Teori tok. Ya, hati-hati itu Pak. Makanya saya sebenarnya juga agak ngeri-ngeri sedap ngomong di sini. Jadi saya ngomong apa yang sudah saya lakukan. Target saya 3 juz setiap hari Pak, membaca Al-Quran. Alhamdulillah kurang, nggak apa-apa. Karena hari ini saya tembus tadi, satu sekali duduk saya 3 juz. Harus kuat. Kalau nggak kuat berarti ada apanya? Saya nggak ngomong loh ya. Di sini tuh di punuk namanya korin. Dan jin yang paling menggoda itu memang perempuan Pak, jinnya. Jinnya ya, bukan manusianya loh. Bu-ibu jangan tersinggung. Jinnya. Kan? Jadi hati-hati Bapak. Sekarang juga bapak-bapak di sini mendengarkan gini, nanti pengajian di sini kita harus bersama, di rumah langsung tidur. Enggak, harusnya bapaknya kasih tahu, Bu, sudah baca Quran. Nah, sudah baca Quran. Kalau enggak, bapak nanti yang dihajar duluan di akhirat. Opo bapak, ketika istrinya anak perempuannya itu kan mau disidang sama Allah Subhanahu Wa Taala itu, masuk neraka, mau protes dia. Enggak bisa ya Allah. Loh, kenapa kamu? Suami saya kalau pengajian kajian aja dia nggak pernah ngajarin saya, nggak pernah negur saya. Baju saya pun pendek, dia diem aja. Saya kelihatan aurat, dia diem aja. Nggak ngasih tahu kok. Dia dong yang harusnya diajar. Panggil suaminya. Benar seperti ini. Oh betul ya Allah. Benar sekali. Karena nggak bisa ngomong, nggak bisa berdusta nanti. Jadi kita yang pemimpin di sini ini, yang laki-laki ini terus harus menyemangati keluarganya saja, seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi pagi, yang dengerin nggak?
Jadi yang bangunkan pada saat sahur itu siapa dulu? Suaminya yang bangun dan seluruh anggota keluarga itu. Saya juga, tapi saya dibangunkan ibu saya dulu, baru saya bangunin istri saya. Harus semangat, jangan sampai nanti sekali lagi kita ikut mendengarkan khutbahnya siapa tadi? Iblis di saat di dalam nanti di yaumul akhir. Jangan sampai, naudzubillah. Makanya saya sampaikan nanti itu ada berita seperti karena Al-Quran ini kan sampai nanti ceritanya itu bukan ceritanya Pak ya, kisahnya kemudian riwayatnya itu adalah mengisahkan kehidupan sampai nanti kita di yaumul akhir, sampai hisab dan sebagainya, bagaimana surga dan neraka itu sudah dijelaskan semua. Tinggal kita saja kemudian benar-benar mengakui. Dengan cara apa pengakuan itu? Melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Sekarang kita tes saja nanti. Kalau misalnya bapak-bapak sekalian sudah ini tahsinnya sudah bagus, mungkin sama Pak Riyad, Pak Ustadz Riyad, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ulang. Bismillahirrahmanirrahim, ulang. Bismillahirrahmanirrahim, ulang lagi. Karena haknya masih hak, nanti artinya beda. Salah nggak apa-apa, selama dia mau memperbaiki. Ar-Rahmanir-Rahim, ulang lagi. Ar-Rahmanir-Rahim, ulang lagi. Begitu terus. Ya. Insyaallah. Jadi mari kita sama-sama bersemangat. Jangan sampai kemudian diri kita ini menjadi manusia-manusia yang benar-benar sia-sia. Apalagi mungkin kita seperti ini sudah berumur 50 tahun ke atas, saya belum. Kurang sedikit lagi. Ya. Umur saya ya samalah dengan Mas itu yang di belakang. Ya. Tapi beda 10 tahun kayaknya Mas. Tua saya. Jadi sama-sama kita mulai berusaha. Mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan ini dengan cara apa? Meningkatkan kualitas dan kuantitas nilai ibadah serta isi tas untuk ibadah. Ya Pak ya? Nggak cukup kualitas kuantitas, nggak cukup. Yang penting juga isi tas. Duitnya harus banyak supaya bisa bersedekah, supaya bisa menolong, supaya bisa ngasih saudaranya yang ini. Begitu. Ya. Caranya gimana? Ya nabung semampunya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadikan pengingat buat diri saya sendiri dan jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tetap meneguhkan kekuatan keimanan kita agar kemudian sampai nanti di akhir bulan Ramadan, bahkan nanti sampai Allah menjemput kita di akhir hayat kita, tetap ditetapkan oleh Allah di jalur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia beriman dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Rasulullah SAW dan minum air telaga Kautsar. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.